Halo semua, selamat datang di Auto Rider. Dan kali ini kita sudah bareng lagi dengan all new Honda Vario 160, motor viral di awal 2022 ini. Dan kita akan menjawab 10 pertanyaan. Karena kita juga menemukan 10 hal menarik yang ada pada saat kita melakukan test ride terhadap all new Honda Vario 160 ini. Kita bisa bercengkrama cukup lama dengan skutik baru dari Honda ini, dan dia bikin kita lumayan kaget karena banyak hal baru di sini. Kalau kali ini kita baru setuju kalau ini adalah all new. Baru benar-benar bisa disebut all new deh ini, karena semuanya baru. Sasisnya baru, mesinnya baru, peleknya baru, tampangnya juga ya baru juga pasti ya. Motor ini dijual di Jakarta, ada sedikit koreksi pada saat launching, dan begitu Honda Wahana mengumumkan harga di Jakarta itu naik sedikit ya, 28 juta. Ada di bawah ini, ya kan, ada 25 juta buat yang non ABS. Dan kita akan langsung aja menuju yang pertama, yaitu sistem keyless-nya. Ya, langsung aja masuk sistem keyless ya, karena kalau lihat body dan segala macem udah dibahas komplit sama Tio, ada di video first ride-nya waktu itu. Kita sebutin sedikit ya, yang paling saya suka nih di bagian depan sini, karena bodinya itu ada paduan antara body halus dan body kasar, dan dia headlampnya ngumpet di sini, ganteng banget. Di belakang juga lampunya jadi mirip sama Honda Forza, dan semuanya ini full LED, termasuk lampu belakang ya ini masih sama yang lama ya. Dia sennya juga sama dengan CB juga. Oke, kita ngomongin keyless deh, yang pertama deh. Dia yang paling kentara adalah sistem pengoperasian keyless-nya itu. Sekarang Anda nggak lagi neken tombol starter, tapi langsung neken knobnya ini. Jadi kalau yang lama buat menghidupkan sistem keyless-nya, begitu Anda udah dekat motor bawa remote ini, kalau dulu kan pencet starter dulu ya, baru dia akan aktif. Bisa diputar tombolnya. Kalau sekarang enggak, dia yang dipencet adalah knobnya ini. Begitu dipencet, Anda bisa kunci stang, dan kunci stangnya bisa kanan dan bisa kiri. Ini ke kanan, ini ke kiri. Oke. Coba kalau lagi dikunci stang, dia punya beberapa fitur nih. Misalnya, yang pertama dia ngunci sistemnya. Jadi ada tombol kunci di sini. Kalau Anda pencet yang lama, jadi berwarna merah, otomatis sistemnya semua akan terkunci. Jadi walaupun Anda udah deket nih, dipencet-pencet gini, nggak akan bisa. Sampai Anda nyalain lagi, warnanya hijau. Nah, baru bisa ditekan, bisa digeser-geser. Jadi jangan lupa ya, ini adalah salah satu fitur keamanan kalau kita ninggalin motor. Selain udah dikunci stang, itu kunci sistemnya juga, jadi sistemnya nggak akan mau nerima remote apapun sebelum dia dipencet jadi hijau. Terus ada juga dia ada tombol satu lagi, itu answer back system. Kalau Anda pencet sekali, dia akan nyaut tit-tit gitu ya. Terus ada alarm. Pencet yang lama, dia akan ada alarmnya. Pencet lagi untuk matiin alarm. Jadi kalau di parkiran, misalnya tinggalin motor ya nyalain aja alarmnya. Kalau ada yang nyenggol gitu, nanti dia akan bunyi. Oke, hal kedua yang menarik adalah pada saat kita mau ngidupin motor, setelah tadi belajar soal sistem penguncinya ya. Jadi begitu kita udah kontak dan mau starter, dia sistemnya mirip sama PCX karena di sebelah kiri ini dia punya dua saklar. Saklar pertama adalah saklar rem. Hidup lampu remnya. Tapi ini belum bisa starter, bro. Karena ada saklar kedua buat saklar starternya. Baru bisa hidup. Jadi kalau Anda narik rem sebelah kiri ini cuman dikit doang, itu nggak bakal bisa starter. Jadi jangan bingung ya nanti kalau, wah ini udah ditarik remnya tapi nggak mau starter, karena kurang sedikit lagi nariknya baru bisa starter. Oke, itu yang menarik kedua. Yang menarik ketiga sekarang, itu adalah joknya. Banyak yang nanya, joknya beda nggak sama yang lama? Kalau kita lihat secara sekilas, memang bentuknya masih mirip.
tapi dia punya sedikit pinggul di sini nih. Jadi antara jok pengemudi dan penumpang itu ada semacam lumbar support, sehingga pada saat kita duduk itu ada semacam nahan nih ke belakang di bagian bawah dari punggung Anda ini. Jadi itu ya biasanya fitur-fitur yang ada di motor sport ya. Jadi ada bagian belakang sini yang bisa nahan. Nah, jadi karena si Vario ini genrenya adalah matic yang gaya-gayanya sporty gitu lah ya. Mungkin ini juga ditanamkan sama Honda buat ini. Lalu joknya itu sebenarnya bisa dibilang dia tidak empuk, tapi juga nggak keras banget. Tapi kalau pertama kali saya coba ya, pertama kali bawa motor ini tuh begitu diambil dari pabrik, itu kita ngerasain jalan 30 kilo. Waduh, kaget juga karena ternyata bikin pantat lumayan panas. Tapi begitu dipakai buat harian nih, itu ya lumayan lah ya, mulai kerasa gimana caranya. Karena pas lagi dipindah-pindahin gitu, posisi pantat itu lumayan suportif dia. Terus jok belakang juga lumayan untuk pembonceng itu juga lumayan suportif dia. Nah, terus behel itu juga sedikit lebih lebar dibanding yang lama, terutama di bagian belakang sini. Bentuknya sih mirip ya, desainnya juga mirip, tapi dia sedikit lebih lebar karena bagian belakang ini juga sedikit lebih lebar. Satu hal lagi mengenai jok, ada pertanyaan, Mas, joknya susah nggak ditutup? Oke, kita coba ya. Ini udah kita buka, dan nutupnya emang harus ditekan, bro. Jadi kemarin itu sempet kejadian pas habis kita ngambil, habis saya ngisi bensin, itu ternyata begitu saya pikir udah ditekan, sampai di kantor nggak usah ditekan masih bisa kebuka. Ternyata emang harus ditekan klek gitu. Mungkin ada beberapa pertanyaan karena ada beberapa sharing juga itu susah ditutup. Tapi yang kita alamin sih di unit ini begitu. Jadi memang harus agak ditekan dikit buat dia rapat lagi dengan penguncinya. Nah, sekarang kita cobain, lagi ngomongin jok, kita akan nyobain beberapa hal lagi dari sisi yang menarik mengenai jok dan posisi riding ini. Ini adalah posisi duduk saya, tinggi saya 185 cm, dan sudah pasti motor ini relatif pendek buat saya. Tapi bagaimana buat Anda yang tidak setinggi saya? Sebelum nanti tim kami dari videografer kita, Mas Rehan, nyobain duduk di atas ini, kita akan lihat dulu sebenarnya deck di bawah ini itu juga cukup menarik karena dia ternyata lebar, Mas Bro. Lebar dan panjang karena dia punya sasis yang baru, sehingga kaki saya ya yang cukup panjang ya, karena saya pakai sepatu ukuran antara 45 sampai 46, itu masih bisa gerak lumayan lega di sini. Dan ini akomodatif. Nanti habis Rehan nyobain, kita akan cobain juga seberapa lebar decknya. Sekarang coba kalau Rehan yang naik di atas Vario ini. Coba ini, Mas. Gas dong. Rehan ini 165 cm. Sebenarnya ada lagi Tio ya, tapi kalau Tio Anda udah lihat yang di sebelumnya, dia 175, jadi saya 185, Tio 175, Rehan 165. Dan Rehan cukup gemuk ya. Agak jinjit ya sebenarnya di sini, tapi masih bisa menapak dengan sempurna kalau satu kaki. Oke lah, karena decknya lebar dan dia nggak ada penghalang apapun di sini, jadi masih bisa mengontrol motor dengan baik ya. Habis posisi duduk, ada satu lagi yang kita temuin pada saat kita nyobain akomodasi dari Vario 160 ini adalah decknya. Dan ini adalah hal kelima. Pertanyaan dari Anda, gimana kalau Vario ini buat bawa galon? Ayo. Ini ada pertanyaan standar orang Indonesia yang masih pakai skutik buat ke minimarket, dan salah satunya adalah buat bawa galon ya. Kita lihat di sini, dia bisa muat galon di kiri dan kanan kalau galonnya diberdiriin. Jadi seperti inilah kira-kira kalau saat Anda bawa galon, tapi kalau saran kami didiriin gini, kalau bisa dibawain pengikat sehingga dia nggak lari kiri kanan lagi. Biar safety. Tetap cari aman ya Mas Bro. Itu adalah poin kelima. Lalu poin berikutnya, yang ini juga adalah salah satu pertanyaan Anda, apakah dimensi atau bentuk dan ukuran dari Vario 160 ini
dibandingkan dengan 150 atau 125 itu gimana? Lebih besar apa lebih, ya nggak mungkin lebih kecil lah ya. Karena kalau untuk perbandingan dimensi, angka-angkanya Anda bisa lihat di tabel berikut ini. Tapi kalau kita lihat lagi nih, secara kasat mata dia pasti lebih gede Mas Bro. Lihat aja nih, kita lihat pertama ya, dari pelek aja di depan itu jauh lebih besar. Sekarang di depan dulu pakai 90, sekarang 100, di belakang pakai 120 dari yang Vario 150 itu 100 mm, dan di belakang peleknya 3,5 inci, di depan 2,5 inci. Kalau kita lihat lagi lebih detail lagi, dia spakbor depan juga jadi lebih lebar dan jadi lebih rapat sama bannya. Sementara kalau lihat dari bodi, bagian depan ini kelihatan dia bulky banget dan gemuk banget ya. Jadi kalau sebelumnya itu dia gemuknya di bagian atas, nah sekarang dia dari atas sudah gemuk dan di bawah makin gemuk lagi. Di belakang juga demikian, sama. Lampu belakang pun kelihatan lebih lebar, jadi kalau secara sekilas di samping-sampingin, dia memang kelihatan lebih bongsor dibanding pendahulunya. Ya, terjawab ya pertanyaannya ya. Lalu kita masuk ke poin berikutnya. Poin berikutnya yang kita akan soroti adalah bagasi. Karena ada pertanyaannya nih, bagasinya gimana Mas? Oke, dia punya 3 bagasi, maksudnya 3 kompartemen lah ya. Bagasinya cuma satu yang gede di sini, tapi dia punya 2 kompartemen lagi di depan. Sebelum kita masuk yang di bawah jok, ini kita punya 2 di depan, satu yang terbuka di sebelah kanan ini, itu bisa masuklah botol air mineral ke sana. Dan di sebelah kiri itu yang ketutup, itu bisa Anda buat naruh gadget. Dan ada USB chargernya, tapi USB charger itu ada tutupnya ya bro ya, tutup karet gitu. Nah, ini agak susah kalau buat nyolokin USB-nya, karena ketutupan nih, begitu dinaikin, dia ketutupan sama tutupnya itu, jadi harus ngeraba-raba buat nyolokin. Dan di sini dia lubangnya bener-bener di atas semua, sehingga tangan kita, kalau saya sih agak susah buat masukinnya. Tapi ya masih oke lah. Dan dia ternyata cukup dalam, jadi gadget Anda kalau mirip-mirip sama saya nih, sekitar 6,5 inch itu masih masuk ke dalam, jadi nggak ada masalah, ya kan? Lalu bagasi di bawah jok, kita coba lihat. Ada pertanyaan, masuk nggak sebuah backpack ke sini? Jawabannya tidak. Jadi karena dia punya tangki juga ada di belakang sini, tangkinya 5,5 liter dan cukup besar, sehingga bagasinya walaupun dia gede, nggak seperti apa saudaranya ya PCX yang bagasinya panjang gitu, nggak. Dia bisa masuk ya, mungkin kayak tas kecil kayak punya saya ini, tas pinggang itu masih bisa masuk, ditambah beberapa barang lain lah ya, mungkin jas hujan atau apa. Nah, tapi kalau ada yang nanya kira-kira helm muat nggak? Kita lihat aja gambarnya. Coba kita masukin helm sekarang. Nah, kejawab ya. Kaki-kaki yang sekarang jauh lebih kekar dibanding Vario 150. Ya, memang dia lebih kekar dan lebih besar karena peleknya sekarang udah saya sebut tadi ya, di depan itu 2,5 inci, di belakang 3,5 inci. Dan pertanyaannya adalah, pertanyaan berikutnya nih yang masuk ke kami adalah, bisa nggak ini dipakai peleknya ke Vario 150? Jawabnya adalah, kalau Anda ganti yang di depan ini, itu diganti segitiganya, kemungkinan baru bisa, karena peleknya jauh lebih lebar, sehingga ruang itu harus dimaksimalkan lah ya. Kita belum pernah nyoba sih ini dimasukin ke Vario 150, tapi kalau berdasarkan technical advisor dari Honda ya memang mereka menganjurkannya ganti juga segitiga stangnya sehingga dia lebih lebar dan masuk ke pelek yang baru. Sementara pelek belakang ini kalau kita lihat, nah, ada beberapa pertanyaan juga nih mengenai pelek, jadi banyak. Yang pertanyaan berikutnya adalah, kok di belakang walaupun pakai cakram, nah ini kan Vario 160 yang tipe ABS, dia double disc depan belakang, tapi di belakang kok kayak pelek pakai tromol. Ya betul Mas Bro, karena dilihat dari sebelah sana memang ada cakramnya, tapi kalau lihat dari sebelah kiri sini, peleknya itu tidak seperti kayak misalnya PCX gitu ya, yang memang di dalamnya kopong dan dia tidak gede seperti ini. Kemungkinan Honda itu melakukan kompromi, karena dia mengakomodir 2 varian di Vario 160 ini, ada yang pakai cakram, ada yang pakai tromol. Sehingga kalau yang pakai tromol ya otomatis dia di dalamnya ada kampas rem. Tapi untuk yang cakram ini, dia dari belakang
sebelah kiri kelihatan seperti tromol, tapi di sebelah kanan kalau kita lihat peleknya di dalam bagian dalamnya ini celong dan bukan seperti pelek tromol dibolongin dikasih cakram ya, enggak, tapi karena dia memang sudah ada lubang-lubang bautnya dan memang khusus buat cakram. Jadi peleknya beda yang cakram sama yang tromol. Kalau yang tromol dia dalamnya ada kampas remnya, kalau yang ini dia ada baut buat cakramnya di luar. Mungkin karena di box CVT-nya itu memang dia mengakomodir pelek yang pakai tromol. Jadi kalau kelihatan dari kiri ya kelihatan motor yang pakai pelek tromol. Terjawab ya Mas Bro? Kita masuk ke poin berikutnya. Nah, tinggal 2 poin lagi. Poin ke-9 ini adalah getaran mesinnya. Jadi sebelum kita riding, kita rasain dulu getaran mesinnya seperti apa. Dia sudah pakai ACG starter, jadi dia punya fitur ISS. Dan pertanyaan berikutnya adalah, apakah dia kerasa geredek? Ini rasanya. Tapi setelah ini kita akan lanjut ke poin 10, karena berkaitan sama akselerasi. Itu yang juga bikin kita kaget. Pengendaliannya seperti apa? Ini impresinya. Ya, kita mulai jalan nih dengan Vario 160. Yang pasti ya, dari 10 hal yang mau kita omongin ini yang nomor 9 berarti kan. Jadi sebenarnya mengenai performa ini ternyata bikin kita kaget-kaget loh Mas Bro. Karena harus diakui, gimana ya ngomongnya, karena kalau kita tahu bahwa Honda itu hampir di setiap produknya mereka fokusnya ke fuel consumption atau keekonomisan bahan bakar. Ya bukan keekonomisan ya, tapi lebih ke bagaimana dia bisa membuat motor ini efisien dari segi pemakaian bahan bakar dan performa. Tapi efeknya lebih banyak ke performa, karena performa rata-rata kalau kita lihat hampir di semua lini Honda itu dia nggak kenceng-kenceng banget dibanding sama temen-temennya yang sekelas. Hanya ada beberapa yang menurut kami performanya bagus, misalnya Honda CBR 250RR itu udah paling kenceng lah di kelasnya ya, 250 cc 2 silinder dia paling kencang. Lalu ternyata ada Honda Beat juga yang tanpa disengaja ternyata dia juga cukup kenceng ya di kelas 110 cc, tapi hampir di semua lini dia punya motor yang so-so lah. Nah, ternyata ada satu lagi, itu Vario 160 ini, wah gile. Kalau mau ngerasain tenaganya ya, itu ntar kita bahas pada saat kita udah ngetes akselerasi 0 sampai 100 km/jam pakai Race Logic Performance Box. Sebentar, saya cek spion dulu, masih kurang keluar dikit. Nah, itu tarikannya dari awal aja berasa ngisi banget, karena dia apa ya, dia halusnya, mesinnya itu mirip lah halusnya sama PCX. Tapi sebenarnya ya kalau dibuat berhenti, dia kan ada fitur ISS ya, idling stop system. Ini dari tadi saya nyalain, dan kalau dipakai berhenti, ntar kita coba ya, lihat sedikit di sini pas berhenti, kita belok kiri dikit dan coba berhenti, itu berasa agak getar. Jadi rasanya gini, kalau ISS ini kan aktif kalau kita berhenti ya, seperti ini misalnya. Oke, kita ngesen kiri, pas di halte kita berhenti, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Sekitar 5 detik dia akan mati mesinnya, dan Anda lihat di sini dia kedip-kedip indikator A-nya itu, jadi ISS-nya sedang aktif. Nah, pada saat dia berhenti terus mati mesinnya, itu di stasioner dia berasanya getar mesinnya, di stasionernya. Entah karena apa ya, mungkin stasionernya lebih rendah, kita juga nggak tahu karena di sini nggak ada takometer. Tapi begitu dihidupin lagi, dia juga berasa lumayan getar mesinnya, dedet gitu ya. Dan itu berasa pada saat dia stasioner aja. Begitu kita jalan, nah berasanya pas lagi take off pertama kali itu dia agak getar, gitu ya.
Mungkin bukan geredek dari CVT ya, tapi lebih ke getar mesinnya. Oke, sekarang kita coba jalan. Dan itu berasa. Di sini agak getar ininya, spionnya. Oke, kita coba jalan. Nah, begitu udah lari di atas 20 ya, 30 km per jam, mesinnya langsung halus banget. Kalau Anda pernah naik all new PCX yang 160, nah rasanya mirip sama itu. Tapi nah, respon tenaganya ini yang agak beda. Dibejek dikit, wow, lihat, wah, kuat banget tarikannya. Tiba-tiba udah 80. Dan ini menurut kami tarikannya Honda berhasil nih di Vario 160 ini. Dia bisa mengurangi bobot dari sasis, lebih ringan sasis dari sebelumnya. Tapi memang overall motor tetap lebih berat ya dibanding yang sebelumnya. Anda bisa lihat datanya di bawah ini, dimensinya dan bobotnya itu dibanding sama Vario 150 dan Vario 160. Seperti apa bedanya? Tipis-tipis. Tapi lihat dari fitur tenaganya. Nah, tenaganya naik jauh. Wow. Mesinnya responnya halus. Pada saat dibejek juga halus. Jadi tarikannya itu gimana ya? Dia nggak yang meledak-meledak begitu loh. Tapi begitu ditekan, dibejek grip gasnya, dia akan terasa kuat. Jadi nggak langsung dar kabur, ngerem dar kabur lagi, enggak. Jadi dia tetap halus tapi padat banget rasanya. Jadi ini bisa jadi salah satu pilihan buat yang suka performa ya, naik matic tapi performance dan gayanya sporty banget. Ini nih Vario 160 ini nih jawabannya. Jadi udah beberapa kali kita coba tadi ya, ngikutin ada all new PCX, ada all new NMAX juga. Ini nggak malu-maluin lah, ya kan? Bahkan mungkin pada saat kita di depan mereka agak kewalahan sedikit. Jadi memang harus diakui tenaganya lebih besar dan bikin tarikannya lebih nampol dibanding sebelumnya yang Vario 160 dibanding Vario 150 juga. Ini kalau kita lihat nih data perbandingannya dari hasil tes kami dengan Restologic Performance Box nih. Masuk ya itu ya ke Restologic Performance Box. Satu hal yang bikin kaget dari Vario 160 ini emang akselerasinya luar biasa, karena nggak biasanya Honda punya tarikan yang kencang. Bahkan kali ini dia menjadi salah satu yang terkencang di kelasnya. Kami ukur dengan Restologic Performance Box tarikan dari 0 sampai 100 km per jam tercatat 19,2 detik. Data yang sama ternyata kami raih juga dengan Aerox yang terbaru. Namun memang ada perbedaan karakteristiknya. Vario 160 ini kuat di putaran bawah. Ini berkat mesin ESP Plus yang punya 4 katup dan camshaft dengan bearing. Jadi sampai 80 km per jam tarikannya paling kuat, hanya 10 detik. Baru di atas itu tarikannya sedikit mulur. Anda bisa lihat tabelnya di bawah ini. Asiknya skutik ini bisa meraih 110 km per jam dengan sangat mudah. Kalau trek lebih panjang dan sepi, kami bisa meraih sampai sekitar 119 km per jam dengan bobot rider 95 kg. Sepertinya masih bisa naik lagi, tapi treknya sudah terlanjur habis. Dengan performa itu, konsumsi bensinnya pun tidak terlalu boros. Dengan EconoRide kami mencatat 52,4 km untuk setiap liter bensin beroktan 92. Namun dengan pemakaian harian, termasuk beberapa kali berboncengan, rata-rata sekitar 44-45 km per liter. Lumayan lah ya. Nah, gimana? Mantap kan datanya? Emang harus diakui ini tarikannya bikin kaget Mas Bro. Memang ini kami merasakan performa Vario ini sekarang lebih meningkat ya. Kalau kita perhatikan dari sejak kehadirannya di awal 2000 dulu, tahun 2000-an awal-awal, itu performanya jauh, meningkatnya jauh-jauh banget. Mulai dari mesin 140 cc karburator, terus jadi 125 cc injeksi, keluar hadir juga yang 150 cc sampai yang generasi terakhir. Nah ini menurut kami ini nih
Vario yang paling bertenaga, paling powerful. Mantap banget. Lalu bagaimana dengan impresi riding harian di Vario 160 ini? Yang pasti ya Mas Bro, dengan gaya sportinya Vario ini nggak bohong, karena dia punya handling yang jauh lebih prima dibanding semua generasi Vario yang ada di Indonesia saat ini. Kenapa begitu? Karena satu, suspensinya stiff. Jadi dia itu, kalau Anda harap motor ini buat nyaman, ya mendingan Anda beralih ke PCX. Karena satu, dia duduknya juga relatif lebih antisipatif ya. Jadi stangnya juga pendek dan modelnya rendah dan ringkas begini di dashboardnya. Ini enak banget buat meliuk-meliuk di kemacetan kayak gini nih, buat nyelip-nyelip di samping mobil seperti ini. Oh, ini enak banget, ya kan? Motornya tuh lincah banget, nggak jauh beda dibanding Vario sebelumnya lah ya. Karena duduknya pun mirip. Jadi kalau kita lihat posisi triangle ya, segitiganya antara grip gas, kursi dan kaki saya itu masih mirip lah dibanding Vario 125 dan 150 sebelumnya. Duduknya nggak jauh beda. Jadi kalau ada Anda yang nanya, Mas kalau tingginya kebangetan kalau kayak saya ya, tinggi 185 gimana? Ini Anda lihat sendiri di sini, legroomnya dikit banget antara kaki dan laci ini nih. Itu deket banget, cuma 3 jari. Ini udah posisi duduk saya paling mundur. Jadi kalau agak maju lagi ya kemungkinan kena ada gitu ya. Cuman kita udah tahu ya posisinya seperti ini. Jadi buat Anda yang tingginya 185 cm jangan takut, ini masih bisa. Tapi lagi-lagi karena stangnya rendah dan ringkas ya, ini dekat banget sama dengkul saya juga posisi stangnya. Tapi motor ini buat saya, buat harian itu masih cukup akomodatif. Buat yang tingginya seperti saya, kalau Anda tingginya nggak setinggi saya sih, saya yakin pasti lebih nyaman lagi naik ini. Nah, dengan posisi riding seperti ini dan suspensinya yang lebih stiff, dia pun pengendaliannya jauh lebih enak. Nah, kita coba ya, nanti cari di depan ada tikungan yang lumayan bankingnya bisa agak, kecepatannya agak tinggi-tinggi. Nah, itu rasanya ya Mas Bro ya, dengan suspensi yang cukup stiff, terus dia bannya sekarang jauh lebih lebar dibanding sebelumnya. Wow, enak sih buat yang suka cornering ini. Jadi buat rolling speed itu enak banget. Apalagi suspensi dan kaki-kakinya sekarang menunjang ya, dengan kecepatan seperti ini nih, sekitar 75 km per jam, jalan aspal lurus ya, sedikit-sedikit bergelombang. Ini motor stabil sekali. Dibuat nikung pun mari kita coba lihat. Di depan ada tikungan ya, kita coba ya. Bumpy, tapi masih bisa dikontrol dengan baik. Wow, handlingnya super. Nggak nyangka kalau Vario bisa seperti ini sekarang ya. Padahal ini dengan ban standar Mas Bro. Dengan ban standar saja sudah seenak ini. Enak sekali. Wow. Harus diakui, enak sekali nikungnya. Nggak bohong ya, suspensinya enak, bannya juga lebih lebar. Tapi kayaknya Anda harus hati-hati kalau ingin bikin tapak ban lebih lebar lagi, karena mungkin mentok ya di bagian belakang terutama. Karena itu deket banget sama, pertama spakbor kolong, dan yang kedua itu deket banget sama saringan udara. Jadi box filter itu mirip, deket banget sama
ban. Kira-kira jaraknya cuma 1 jari lah ya. Jadi kalau mau naik ban mungkin kalau 1 step di atas jadi 130 mungkin masih oke. Tapi lagi-lagi harap diperhatikan tebal bannya. Kalau terlalu tebal kemungkinan juga mentok sama spakbor kolong. Tapi dengan ban standar saja ini sudah enak. Nah, karakter sporty itu ternyata juga diterjemahkan ke joknya. Dia joknya harus diakui ya Mas Bro ya, itu busanya cukup keras. Jadi dari pertama kali kita pakai motor ini, dia 10 km pertama naik motor ini berasa langsung kok pegel ya di pantat ya. Karena memang joknya berasa lebih keras, terutama busanya ya. Dia di bagian belakang memang ada semacam lumbar support, jadi sedikit naik itu kontur di belakang pantat yang nyetir itu lumayan suportif di belakang ini, tapi tetap aja rasa kerasnya itu tetap berasa. Pada saat riding dibuat ya pindah-pindah posisi dikit masih oke. Jadi mungkin sering-sering pindah pantat ya biar gak terlalu pegel. Nah, buat posisi pembonceng dia ya masih mirip sama Vario 150, dia cukup lebar. Jadi buat yang bonceng, kemarin saya buat boncengan beberapa kali, itu pembonceng nggak terlalu banyak komentar, jadi masih oke-oke aja. Nah, yang asik lagi adalah dengan suspensi yang sporty ini, ternyata kalau buat boncengan itu juga cukup suportif. Saya udah coba lumayan jauh ya motor ini, udah sekitar 200 kilo lebih. Ternyata buat boncengan motor ini sama sekali nggak mentok shock breakernya, walaupun kena lubang yang agak dalam. Jadi ya itu kita acung jempol deh. Jadi buat ketemu lubang ya kayak gini nih ya, aduh, itu dia buat boncengan pun dia nggak akan mentok sama sekali, baik yang suspensi depan maupun yang suspensi belakang. Jadi suspensinya sporty banget, dampingnya bagus sehingga dia nggak ada mentoknya, dan dampingnya pun bagus sehingga pengendalian walaupun di jalan keriting dia masih maksimal. Asik kan? Dan kalau kita lihat ya di motor ini, di dashboardnya itu masih mirip sama Vario yang lama. Jadi kalau kita lihat tampilannya dia LCD negatif, dan kalau kita lihat semua informasinya masih mirip sama yang lama. Kita lihat satu persatu. Di sini ada fuel meter sebelah kiri. Ternyata udah mau habis bensinnya, kita harus mampir pom bensin nanti. Ada kecepatan digital, angka saja. Lalu ada jam di paling atas. Lalu di bawah ini ada indikator semacam eco indikator ya. Tapi dia berdasarkan pelintiran pedal gas. Kalau kalau grip gas bisa membantu kita berkendara hemat. Jadi kalau kita pelintir grip gas nggak terlalu dalam, dia petunjuknya ini barnya banyak sehingga dia tampilnya lebih irit. Tapi kalau kita pelintirnya bejek-bejek gitu, dia otomatis akan turun, dan itu berkendaranya karakternya jadi boros. Oke, hijau lagi. Ada lagi nih semacam MID ya, itu cuman ada odometer, lalu ada trip A, trip B, lalu ada fuel konsumsi rata-rata di trip A ya kan? Lalu ada voltase aki saat ini aktual. Selebihnya tombol-tombol masih mirip sama yang lama ya. Ada tombol ISS di kanan, terus ada tombol starter, nggak ada hazard ya kan? Di kiri ada lampu dim, lampu jauh maksudnya, bukan lampu dim, nggak ada saklar lampu dim di jempol. Terus ada klakson, lalu ada lampu sen seperti biasa. Semuanya normal, dan spionnya lebar banget, enak buat memantau belakang, mantep banget. Dan asiknya motor ini lincah banget. Walaupun bodinya berasa gambot ya di depan, tapi ya dia tidak melebihi setang. Otomatis kita juga mengontrolnya masih
ya masih dalam batas bayangan. Toh stang kita di sini, ya kan? Performanya enak dan ternyata remnya juga enak, Mas Bro. Dia udah cakram depan dan belakang dan dia sudah ABS untuk yang tipe ini. Jadi remnya itu enak banget, harus diakui ya. Apalagi rem, kalau dipadu rem depan dan belakangnya hanya ABS-nya memang depan saja. Ini kalau saya rem belakang saja ya, mendadak seperti ini nih. Dengar kan suara cheatnya, jadi suara itu menandakan di belakang nggak ada ABS. Jadi ABS-nya hanya di depan saja. Penting nggak sih ABS? Ya kalau untuk darurat itu juga sangat penting, terutama kalau ini udah mendung-mendung gini nanti hujan. Nah kalau lintasannya basah pasti penting dong ABS, ya nggak? Jadi sudah kita jawab 10 pertanyaan dan 10 hal menarik yang kita temukan pada saat kita bercengkrama lebih lama terhadap all new Honda Vario 160 ini. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda ya. Jadi kalau ada beberapa motor baru, Anda bisa tanyain di Instagram kami, di video-video kami yang sebelumnya juga kita lihat pertanyaannya seperti apa, sehingga mudah-mudahan video ini bisa menjawab pertanyaan Anda kalau motor ini dipakai harian. Jadi mudah-mudahan bisa membantu Anda untuk menentukan pilihan pada saat Anda mencari sepeda motor andalan buat hari-hari. Karena motor ini menurut kami yang bikin kaget pertama adalah luar biasa tenaganya, tarikannya enak banget, lebih enak daripada Honda PCX. Walaupun mesinnya mirip, tapi ternyata dia jauh lebih kencang. Ya mungkin karena ini genrenya ya gaya-gaya sporty, sehingga tarikannya juga dibuat lebih enak sama Honda. Dan ini bisikan ya, dia data akselerasinya itu lebih cepat daripada data akselerasi NMAX yang kami bikin waktu itu. Oke, terima kasih buat Anda yang sudah menonton video ini sampai habis, dan terima kasih buat Anda yang sudah like video ini, sudah komen di bawah dan membagikan video ini ke teman-teman Anda. Main-main juga ke website kami di www.autorider.com. Juga Instagram kami, silahkan di follow di @autorider.com. Sampai jumpa di video kami yang lain. Dadah!